sebagai seorang anggota masyarakat, peran kita sebagai sesama manusia, kita tak bisa hidup sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka jangan jadikan dirimu soleh, baik seorang diri. Bukankah tadi sudah diucapkan di awal, kuntum khaira ummah, umat Islam adalah umat terbaik, punya tugas, punya kewajiban mengajak orang lain pada hal yang baik-baik dan mencegah orang lain pada hal yang buruk-buruk. Kita tak bisa baik sendirian. Begitu banyak negeri yang dihancurkan oleh Allah karena di dalam negeri tersebut banyak orang salih, tapi banyak juga orang berbuat maksiat. Namun orang-orang salih ini diam saja, tak mencegah orang-orang buruk tersebut untuk melakukan maksiat. Akhirnya Allah binasakan. Kenapa ada orang baik tapi tak ingatkan saudaranya untuk berbuat baik? Begitu pula kalau kita ambil contoh yang lain, kita di dalam kapal, ada orang-orang yang berada di bawah kapal haus, nak minum, dia bolongkan kapal. Lalu orang-orang yang ada di atas, di lantai atas, tak tegur orang-orang di bawah. Apa jadinya? Air masuk ke dalam kapal, siapa yang tenggelam? Yang di bawah tenggelam terlebih dahulu, yang di atas pun turut ikut tenggelam. Artinya apa? Artinya keberadaan kita di hadapan sesama manusia haruslah membawa sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menjadi inspiration bagi banyak orang. Tak punya ilmu lah, tapi punya tenaga. Tak punya tenaga lah, tapi punya harta. Kita bisa berikan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nenek yang sangat tua sekali. Punya kebiasaan menyapu daun-daun, sampah-sampah yang ada di sekitar masjid yang sangat luas. Suatu ketika ada anak-anak muda datang, dan anak-anak muda tersebut pun melihat nenek itu dan merasa kasihan. Nenek itu seorang diri dalam keadaan bungkuk, menyapu pelan-pelan satu demi satu. Akhirnya anak-anak muda ini mengatakan pada teman-temannya, kita bantu, kita tolong nenek ini, kasihan dia. Setiap hari kita kena sapu masjid ini, supaya nenek tersebut tak payah lagi sapu masjid ini. Lalu apa yang terjadi? Nenek tersebut pun ketika datang ke masjid, masjid sudah dalam keadaan bersih. Nenek itu pun menangis sangat keras. Ketika nenek tersebut menangis betul-betul, anak-anak muda itu pun bertanya pada nenek, "Nek, kenapa nek? Siapa yang menyapu masjid ini?" kata nenek. Lalu anak-anak muda itu mengatakan, kamilah yang ikut membantu nenek untuk bisa membersihkan masjid ini, sehingga nenek tak payahlah sapu-sapu masjid lagi. Nenek bisa istirahat, kena rehat, nenek sudah tua. Tapi nenek tersebut semakin nangis, nangisnya semakin kuat. Kenapa nek? Apa yang dikatakan oleh nenek itu? Anak muda, kalian masih muda, masih kuat. Kalian punya tenaga. Dengan tenaga yang kalian miliki, kalian bisa bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga adalah anak-anak muda yang berharta. Lihatlah pakaian kalian, pakaian yang bagus. Dengan harta kalian bisa tolong agama Allah ini dengan sedekah kalian yang banyak. Kalian anak-anak muda yang pintar, berilmu. Dengan ilmu yang kalian miliki, kalian bisa ajarkan orang lain tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa banyak berbuat untuk agama Allah. Aku, kata sang nenek itu, aku sudahlah miskin, tak punya harta. Aku bodoh, tak punya ilmu. Satu-satunya yang masih aku punya adalah sisa tenagaku sebelum Allah memanggilku. Dengan sisa tenagaku inilah aku berharap aku bisa mencari pahala demi pahala sebelum aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya amal yang aku kerjakan setiap harinya, yang aku lakukan semata-mata untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, mengambil pahala dari Allah, kau curi wahai anak-anak muda. Itulah yang menyebabkan aku menangis, kata si nenek ini. Maka teman-teman sekalian, kalaulah punya ilmu, ajarkan ilmu kita di jalan Allah. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Apapun ilmu yang kita miliki, ilmu dunia, kita ajarkan kepada orang lain. Tak berkurang ilmu itu. Ilmu semakin dibagikan, kita semakin pandai. Tidak ada orang yang mengajarkan ilmu kemudian dia menjadi bodoh. Tak patut pelit dalam membagi ilmu. Ilmu sangat luar biasa teman-teman sekalian. Kita bagikan ilmu yang kita tahu dan di satu masa kita juga sambil terus-menerus belajar. Sedekah, berikan harta terbaikmu di jalan Allah.
Setiap hari kita berdoa banyak kepada Allah. Tapi ketika ada kotak infak, kenapa kita bagikan sedikit saja? Di satu sisi kita minta pada Allah banyak, tapi ketika diminta berinfak, begitu pelit harta kita bagikan di jalan Allah. Padahal dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya berapa, tapi bunyinya adalah mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbah, dan seterusnya. Siapapun yang bersedekah di jalan Allah, berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah, bagai 1 butir menjadi 7 butir menjadi 100 butir, 700 kali lipat. Tidak ada orang yang miskin karena bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang jatuh miskin ketika mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ketika ingin bersedekah, ingin menyerahkan hartanya, Rasul katakan, "Kau bersedekah berapa?" "Setengah hartaku, wahai Rasulullah." Kemudian datang Abu Bakar, "Kau sedekahkan berapa? Kau berikan hartamu berapa?" "Seluruhnya, wahai Allah Subhanahu wa taala." Orang-orang yang tak takut menyerahkan hartanya di jalan Allah, insya Allah kita berikan pinjaman kepada Allah, Allah akan menggantikan kita dengan yang berlipat-lipat dan dari arah yang tak disangka-sangka. Berikan harta kita, berikan ilmu kita, berikan tenaga kita. Susah-susah nak cari pahala, mudah saja. Datang ke masjid, ada telekung kotor, bawa pulang telekung, cuci telekung, bawa balik lagi ke masjid. Siapapun yang sholat dalam telekung itu dapat kita amal jariah. Seberapa banyak orang yang sholat karena telekung yang kita cuci, kita pun mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya dia. Berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik, teman-teman sekalian.